Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lutfi Nurjayanti Fauziah dengan NIM 411491039. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas bahasa Inggris hari Senin pukul 7. Dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai salah satu materi dalam mata kuliah saya, yaitu mata kuliah program komputer 1 tentang seleksi dan percabangan. Dalam setiap bahasa pemrograman menggunakan cara untuk melakukan pengambilan keputusan dalam memilih salah satu syarat. Seleksi adalah suatu program untuk mengambil keputusan berdasarkan suatu kondisi. Seleksi sering juga disebut sebagai kondisi. Yang pertama, struktur if. Struktur if digunakan untuk membandingkan suatu kondisi ke kondisi tertentu. Jika kondisi tersebut sesuai dengan pembandingnya, maka akan dijalankan perintah tertentu. Tetapi apabila tidak memenuhi syarat atau tidak sesuai dengan pembandingnya, maka kondisi tersebut salah dan akan dilanjutkan ke kondisi yang berikutnya, serta perintah yang diberikan tidak dijalankan. Nah, ini adalah sintaks untuk pernyataan if. Kondisi ini dapat digambarkan sebagai berikut ini. Sebagai contoh, menentukan bilangan ganjil atau genap. Untuk pengertian dari contoh tersebut, jika sebuah bilangan memiliki sisa pembagian 0 dengan 2, maka bilangan itu adalah bilangan genap. Dan sebaliknya, jika sisa pembagian bilangan dengan 0 sama dengan 1, maka tidak ditampilkan. Yang kedua yaitu struktur if-else. Kondisi if-else sebenarnya sama dengan kondisi if tunggal, hanya dibedakan dengan jumlah pilihan kondisi. Pada if-else lebih dari satu kondisi, sehingga jika pilihan pertama tidak dipenuhi, maka akan dilanjutkan ke pilihan berikutnya. Untuk sintaks pernyataan if-else adalah sebagai berikut. Untuk gambar alur eksekusi if-else seperti yang berikut ini. Dan ini adalah contoh programnya. Yang ketiga, struktur else if. Pilihan ini dilakukan jika syarat yang akan dipenuhi lebih dari 2 pernyataan. Sintaks pernyataan if-else if adalah sebagai berikut. Contoh program yaitu program penilaian dengan syarat jika total nilainya 80 antara 85 sampai 100, maka nilainya A. Total nilai 71 sampai 84, nilainya B. 65 sampai 70, nilainya C. 50 sampai 64, nilainya D. Dan 0 sampai 50 nilainya E. Kalau diperhatikan, pilihan ada 5 bagian, maka kondisi pengujian yang akan dilakukan adalah sebanyak jumlah pilihan dikurangi 1, karena pilihan terakhir tidak perlu diuji lagi. Artinya, jika semua pilihan tidak dipenuhi, berarti pilihan akan masuk ke pilihan terakhir. Kemudian struktur switch. Struktur ini bekerja jika jenis pilihan sama atau tidak multi kriteria. Dalam penggunaannya, fungsi ini dapat digunakan jika pengujian yang dilakukan lebih dari 1 dan menguji sebuah nilai. Perintah switch secara umum dapat dituliskan sebagai berikut. Penggunaan default adalah jika salah satu pilihan tidak dipenuhi, maka nilai yang akan ditampilkan adalah nilai default. Pernyataan ini dapat digambarkan dalam bentuk diagram seperti yang berikut ini.
Kemudian struktur Goto. Struktur ini digunakan untuk memindahkan kendali eksekusi program dari satu bagian ke bagian lain dari sebuah fungsi tertentu. Sekian penjelasan singkat dari saya mengenai seleksi dan percabangan. Semoga bermanfaat dan selamat belajar. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.